Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Biarlah kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini dengan hati yang rindu untuk menyembah, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bahwa kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini bersamamu dan di dalammu. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyukakan hatimu, untuk menyenangkan hatimu melalui seluruh aspek hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan dan
Genggam hatiku dan kekuatanku, rindu menyembahmu Yesus. Kami rindu menyembahmu, haleluya. Rindu menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus.
haleluya, haleluya, haleluya. Bapa
yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kami biarkan ku berjalan sendirian. Saka Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, amin. Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Bapakku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kami biarkan ku berjalan sendirian. Saka Bapakku yang baik, Kau Bapa, Kau Bapakku yang baik, amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kami biarkan ku berjalan sendirian. Saka Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang muka dan rupa kami, bahkan Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Engkau kasihi kami sebagai milik pusakamu. Engkau kasihi kami sebagai anak-anak kesayanganmu. Engkau jagai kami seperti biji matamu. Sungguh kami bangga punya Bapa yang sepertimu.
Engkau Bapa yang menyertai kami. Engkau Bapa yang menopang kami. Engkau Bapa yang melingkupi kami. Engkau Bapa yang menjaga di sepanjang jalan hidup kami. Bahkan sekalipun ketika kami menghadapi badai, ketika kami ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut sebab Engkau Bapa yang baik menyertai kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, dan kami mau terus menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, yaitu kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Suatu pagi hari ini kami mau lagi terima firman-Mu, kami mau renungkan lagi firman-Mu siang dan malam, dan kami mau lakukan firman-Mu. Bahkan biarlah firman-Mu kami bagi kepada orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami Engkau secara pribadi. Betul Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu bagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi untuk semua Bapak, Ibu, Saudara. Pagi. Ya, kita akan lanjutkan renungan saat teduh kita pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat 17, di mana perikop ini berjudul Kecemasan dan Kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya, kalau kita nanti akan sama-sama sharing ya apa yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dari perikop ini. Ya. Di sini diceritakan bahwa Paulus tiba di Troas untuk memberitakan Injil, ya, dan dia menemukan di sana bahwa ada banyak peluang yang terbuka untuk pemberitaan Injil di sana, ya. Dan untuk hal itu tentu dia bersuka cita. Tetapi ayat 13 dikatakan, tetapi hatiku tidak merasa tenang, sebab karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ya, tadinya saya juga sedikit bingung ya, kenapa di Troas itu ada kesempatan untuk memberitakan Injil, tapi Paulus gelisah hatinya, bahkan malah minta izin untuk pergi ke Makedonia. Sorry, bentar. Ya, setelah baca-baca lagi, ya, nah ternyata waktu di Troas,
walaupun pemberitaan Injil terbuka di sana, Paulus tidak bertemu dengan Titus, ya, dengan Titus sahabatnya, di mana kita tahu bahwa Titus inilah yang menyampaikan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan waktu itu Paulus menunggu-nunggu, ya, kabar tentang jemaat di Korintus dari si Titus ini, ya. Dia berharap ketika dia ada di Troas, mereka bisa berjumpa di sana dan Paulus bisa mendapatkan kabar tentang pertumbuhan atau kondisi jemaat di Korintus dari Titus, ya. Tapi tidak jumpa. Makanya dia agak sedikit gelisah, ya, tidak tenang, dan akhirnya dia minta izin untuk pergi ke Makedonia dengan harapan dia dapat berjumpa dengan Titus di sana. Dan puji Tuhan, ya, di ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sepertinya di Makedonia ini Paulus telah berjumpa dengan Titus, ya, dan telah mendapatkan kabar tentang kondisi jemaat di Korintus, sehingga Paulus menuliskan di ayat yang ke-14, 14a, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, ya. Paulus kembali bersemangat, yang tadinya sedikit gelisah, tidak tenang, ya, hatinya, ya. Tetapi sekarang setelah mendapat kabar tentang jemaat di Korintus, dia menjadi semangat kembali, bergairah kembali karena mendengar kondisi pertumbuhan, perkembangan jemaat di Korintus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kecemasan dan kelegaan Paulus ini tentang jemaat di Korintus? Saya belajar, mungkin nanti kita bisa share, ya, apa yang bisa kita teladani dari Paulus ini adalah tentu yang pertama, kita melihat betapa besarnya perhatiannya, ya, cintanya, ya, kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat yang sudah dia rintis, jemaat yang sudah dia bangun, ya. Begitu dia mengasihi, begitu dia memiliki perhatian yang cukup besar, ya, sehingga dia selalu ingin mendapatkan kabar tentang perkembangan jemaat yang ada di Korintus, sehingga dia ingin selalu mendapatkan update yang terbaru, bagaimana kondisi dan ini. Jadi Paulus begitu memiliki perhatian dan cinta yang besar kepada jemaat yang di Korintus, ya. Artinya apa? Artinya tentu saya merefleksikannya, kalau kita punya apa namanya, ya, punya orang-orang baru atau murid-murid baru, ya. Nah, bukan berarti kita dengan mudah melupakan murid-murid kita yang sudah lama kita muridkan, sudah lama kita bina, ya. Artinya datang yang baru kemudian dengan otomatis yang lama kita abaikan begitu saja, ya. Tentu di dalam pelayanan tidaklah demikian, ya. Kita tetap memuridkan murid-murid yang sudah pernah kita bina, ya, sampai mereka boleh menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua yang bisa saya pelajari dari kisah singkat ini, ya, Paulus ketika walaupun dalam pelayanan ada banyak kesempatan terbuka bagi dia, ya, tetapi dia sadari bahwa hatinya sedang galau, sedang tidak tenang. Nah, dia mengambil keputusan untuk berhenti sejenak, ya, untuk berhenti sejenak, untuk menenangkan hatinya, mengambil waktu, ya, untuk menenangkan dirinya, ya, supaya apa yang menjadi kegelisahan hatinya bisa terjawab. Saya pikir ini cukup baik, ya,
Jadi ketika kita ada dalam kesibukan pelayanan, kalau memang hati ini tidak tenang, hati ini sedang galau, sedang gelisah, ya, ada baiknya kita stop sejenak, ya, untuk mengambil waktu untuk menjawab supaya kegelisahan hati kita ini ada jalan keluarnya. Dalam hal ini Paulus pergi minta izin ya ke Makedonia, walaupun di Troas ada begitu banyak kesempatan untuk memberitakan Injil, dia pergi ke Makedonia seperti yang tadi dijelaskan untuk bertemu dengan Titus dan mendapatkan kabar tentang jemaat yang ada di Korintus. Ayat 14b dikatakan, dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, ayat ini menjelaskan, puji Tuhan, ya, bahwa kita adalah dikatakan bau harum dari Kristus. Ya, dan kita bersyukur, ya, kita diberi kehormatan bahwa kehidupan kita ini ternyata, ya, luar biasa, menyebarkan keharuman yang dapat dirasakan atau dapat dicium oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Oleh karena itu kita belajar hari ini jangan sembarangan menjalani kehidupan kita. Kita harus terus menjaga diri kita, menjaga hidup kita. Karena apa? Karena ternyata kita adalah bau harum yang dapat dirasakan, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bau harum yang bisa kita bisa kita sebarkan, tentu kita tahu, ya, bisa lewat dua hal, yaitu lewat perkataan kita, ya, dan tentu lewat perbuatan-perbuatan kita setiap harinya, ya. Biarlah kita dikenal sebagai orang yang baik hati, ya, sebagai orang yang ramah, ya, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang murah hati, ya. Hal-hal yang sederhana itu, ya, pada zaman-zaman sekarang ini menjadi langka, ya. Karena zaman sekarang ini orang membangun dirinya dengan egonya, ya. Jadi orang sekarang self-center, ya. Jadi semua diri sendiri, semua aku. Tapi kalau kita hidup dengan seperti yang tadi, ya, tentu ini menjadi pembeda, ya, dengan orang-orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dilihat berbeda daripada dunia ini, ya. Kita tahu bahwa pengaruh daripada media sosial membangun ego kita, ya, membangun diri kita sendiri untuk mencintai diri kita sendiri, ya. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, ya, karena kalau kita serupa dengan dunia ini, kita akan mencintai ego kita. Kalau kita mencintai ego kita, nah, tidak ada cinta terhadap Tuhan di dalam diri kita, dan ini sangat berbahaya, ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian, ya? Ayat 16 ini yang saya dapatkan, ya, tentu saja ada orang-orang yang mungkin tidak suka atau menolak apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, ya. Bagi mereka kita ini seperti bau kematian aja, ya, seperti bau busuk, ya. Tetapi tentu saja bagi kita tetap maju terus, ya, tetap setia menyelesaikan panggilan kita di dalam pelayanan, ya. Dan yang terakhir tentunya ayat yang ke-17, ya, mengajarkan kita, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya, ya. Nah, ayat yang terakhir ini mengingatkan kita tentang supaya kita menjaga, ya, motivasi kita
di dalam pelayanan. Janganlah kita mencari keuntungan ya pribadi di dalam pelayanan-pelayanan kita ya. Kita harus mencek diri kita ya, mengevaluasi diri kita, senantiasa menjaga hati kita, menjaga motivasi kita ya di dalam pelayanan. Tentu misalnya kita motivasi bukan dalam pelayanan, bukanlah mencari uang misalnya ya, tapi mungkin bagaimana dengan pujian? Apakah kita mencari pujian? Apakah kita mencari popularitas bagi diri kita sendiri? Nah, itu menjadi evaluasi bagi kita yang diingatkan lewat ayat 17 ini ya. Jadi oleh karena itu ya kita harus menjaga maksud-maksud hati kita, menjaga motivasi kita. Nah, bagaimana caranya? Di sini dikatakan supaya kita maksud hati kita itu sesuai dengan perintah Allah atau kehendak Allah, dan kita mengerjakannya di hadapannya, di hadapan Tuhan. Ya, senantiasa kita menyadari bahwa ada Tuhan di hadapan kita yang menilai hati kita, yang mencek hati kita, yang melihat motivasi hati kita yang paling dalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan lewat share firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tidak ada 3 kebenaran yang kita dapat dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Jadi yang pertama yang juga sering saya ajarkan, bahwa diserang rasa khawatir, rasa cemas itu normal. Tapi hidup di dalam kekhawatiran itu abnormal. Ternyata Paulus juga bisa diserang rasa khawatir. Tetapi saya percaya akhirnya kenapa Paulus bisa minta izin meninggalkan Troas untuk ke Makedonia, artinya Paulus tetap tenang sekalipun ada rasa cemas, tapi dia tetap menguasai dirinya, dia tenang sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena sekali lagi, orang yang panik itu akan sangat sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi sekali lagi, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Karena memang iblis akan menyerang pikiran kita melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita alami. Dia akan sodorkan rasa khawatir. Tapi mari jadilah orang yang bisa menguasai diri, tetap tinggal tenang dan berdoa, supaya kita tahu mengambil keputusan itu seperti apa. Nah, seperti apa yang Paulus alami ketika dia tiba di Troas. Nah, yang kedua, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, tentunya kita harus menjadi bau yang harum bagi orang-orang yang di sekeliling kita, harum di dalam Kristus. Artinya, mari kita terus menjaga nama baik kita. Seperti yang berulang-ulang juga saya ajar, kita tidak perlu mempertahankan harga diri kita. Karena harga diri kita ini sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Karena orang yang mempertahankan harga diri, itu biasanya akan lupa diri. Berkali-kali saya ajarin hal ini. Jadi jangan mempertahankan harga diri, ego kita. Sehingga sampai-sampai kita lupa diri. Kalau ketemu orang dengan emosi, kita bisa ngomong, kamu nggak tahu siapa aku ya. Nah, itu orang yang lupa diri itu Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita jaga itu adalah nama yang harum, nama yang baik. Bagaimana caranya kita menjaga nama baik, nama yang harum? Berbuat baik saja Bapak Ibu. Ketika kita hidup berbuat baik, dan itu adalah kehendak Bapa, seperti Matius pasal 5 ayat 16 katakan, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang, supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Artinya yuk lakukan saja firman Tuhan. Lakukan saja hal-hal yang baik. Otomatis nama kita akan baik. Hidup kita akan berbau harum, dikenal oleh banyak orang. Jadi ada bentuk banyak orang yang salah dalam hidup ini, mempertahankan harga diri, sehingga akhirnya karena mempertahankan harga dirilah justru nama baiknya tercemar. Karena orang yang biasanya mempertahankan harga diri itu pasti gampang tersinggung, gampang marah, arogan,
Dan ketika orang melihat, ya sudah, kena blacklist nama baiknya. Mana ada orang arogan, gampang tersinggung, mudah marah itu namanya jadi baik. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, jangan mempertahankan harga diri, tapi jagalah nama baik, karena kita bukan lagi menyandang nama pribadi kita, tapi kita menyandang nama Kristus. Karena kalau saya hari-hari ditanya, margamu apa? Fammu apa kalau orang Manado? Marga saya Tuhan Yesus Kristus. Karena saya anak Bapa di surga. Nah, setiap kita menyandang nama Tuhan di dalam nama kita, di dalam hidup kita. Jadi, mari jaga nama baik Bapa kita di surga dengan kita melakukan hal-hal yang baik. Dan itu menjadi bau yang harum bagi orang. Nah, yang ketiga yang Pak Ramli tadi ingatkan, jaga hati kita. Jangan sampai ada motivasi yang salah di dalam kita melayani Tuhan. Tapi milikilah hati yang murni di bagian terakhir ayat firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin bukan soal uang seperti Pak Ramli tadi katakan, tapi minimal mungkin orang bisa mencari pujian di dalam pelayanan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi saya bersyukur, saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang diingatkan lagi berbuka. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari 3 poin ini apa yang Bapak Ibu mau bagikan dari pengalaman Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini kau sedang diserang rasa khawatir? Sekali lagi itu normal Bapak Ibu. Apa normal? Karena iblis memang kerjaannya seperti itu. Tapi jangan tinggal dalam kekhawatiran. Karena itu abnormal. Itu nggak normal bagi anak Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Oke, silakan. Bapak Ibu boleh cerita hari-hari ini, apa yang Bapak Ibu alami dan dapat dari ayat dan firman. Semua aman kayaknya, nggak ada yang sedang diserang rasa khawatir. I'm fine. Semua baik. Ya mungkin untuk Cik Yuni, ya nggak usah khawatir. Percaya kepada Tuhan, kalaupun iblis menyodorkan kekhawatiran tentang hasil, serahkan. Jadi mari kita belajar seperti Daud. Ketika dia diserang dengan rasa khawatir, dia curhat dan dia percaya sama Tuhan. Beda berkali-kali saya katakan antara orang Kristen zaman now sebagian, tapi saya berharap Bapak Ibu nggak masuk di dalam kelompok sebagian tadi, tapi kita menjadi kelompok seperti Daud. Daud itu dia ceritakan rasa khawatirnya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini khawatir tentang masa depan anakku. Aku ini khawatir tentang kerajaanku. Tapi Tuhan, aku percaya penyertaan-Mu ajaib. Nah, itu yang benar Bapak Ibu. Jangan seperti kebanyakan orang Kristen. Iya, Tuhan sih hebat, Tuhan sih dahsyat, Dia sih luar biasa. Tapi masalahku ini ampun, beratnya minta ampun. Karena sekali lagi, hukum bahasa Indonesia, kalimat yang ada di depan kata tapi itu nggak berlaku Bapak Ibu. Yang berlaku itu di belakang kata tetapi. Jadi mari hari ini apapun kecemasan yang mungkin disodorkan oleh iblis, kekhawatiran yang ditawarkan oleh iblis, engkau boleh cerita sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir hasil lab, tapi aku percaya bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Artinya yang bagian belakang itu yang kita percaya. Makanya seperti 1 Petrus 5 itu juga katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku yang memelihara kamu. Oke, silakan. Pak Ramli mau tambahkan lagi atau yang lain silakan. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak, Ibu Simon mau menambahkan sesuatu? Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita masih ada, sebagaimana kita ada. Pagi ini buat firman Tuhan, saya merasa memang benar kalau Pak Paulus sampaikan bahwa dia juga mempunyai rasa cemas. Nah, tadi malam kami berkumpul dengan keluarga. Suami saya sampaikan apa yang dipesan-pesan oleh Mama sebelum dia pergi. Nah, waktu itu berkumpul dengan dengan saudara dan
keponakan serta cucu ya. Nah, jadi waktu suami saya mau ngomong, jadi diharap buat cucu-cucu saudara suami saya bilang suruh matikan handphonenya ditaruh dulu. Tapi dia melawan. Dia tetap nggak mau dengar, terus pegang HP. Akhirnya dipaksa. Nah, tapi tetap setiap suami saya sampaikan kebenaran untuk dia taat, dengar, tapi dia melawan, tetap melawan. Jadi menjadi satu kekhawatiran buat kita orang tua, buat anak-anak kita untuk kita belajar didisiplinkan mereka, kapan mereka harus pegang HP, kapan mereka harus simpan HP-nya. Dan kalau kita orang tua yang mengerti dengan gadget, seperti menantu saya, dia hubungkan HP dia sama HP anaknya. Jadi dia bisa kontrol anaknya main apa, sedang nonton apa gitu. Jadi saya itu rasa khawatir, wah saya juga punya cucu, terus saudara suami saya punya cucu yang begitu setiap hari pegang HP tanpa ada disiplin ya. Nah, jadi itu yang membuat saya rasa juga cemas ya, meskipun menantu saya juga cukup disiplin buat anak-anaknya, tapi saya juga rasa punya khawatir. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan pagi hari ini supaya kita juga, meskipun kita orang tua berhasil di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi kita harus ingat juga buat anak-anak kita berhasilkah di dalam mengiring Tuhan. Bukan dia setia aja di gereja, tapi dia harus bisa dikontrol dengan kedisiplinan dia belajar, baca firman, serta untuk mempergunakan HP ya. Nah, dari HP ini juga bisa seperti firman Tuhan ini katakan bahwa akan bisakah mengeluarkan wangi-wangian. Kalau hidup dikuasai dengan HP, tontonan yang kita tidak tahu, orang tua pasti itu mengeluarkan bukan hal yang harum lagi ya pasti. Pasti nonton yang tidak benar dan dikuasai dengan banyak tontonan-tontonan game yang tidak baik ya. Nah, terus juga saya diingatkan bahwa seperti Paulus ini katakan kita ini mengeluarkan bau kematian atau kehidupan ya. Kita sering kali menjadi anak Tuhan itu kita tanpa sadar bahwa kita ini sering mengeluarkan bau kematian ya, bau kebusukan dalam hidup kita. Saya belakangan ini ya semakin bertambah usia, saya itu merasakan bahwa saya koreksi diri bahwa saya ini kok semakin tua kok rasanya perfect banget gitu. Semua mau rapi, semua mau bagus, semua hasil jualan harus bagus. Tapi belakangan ini saya setiap pagi saya mau ngomel, setiap pagi saya mau kontrolin anak buah, terus mau marah-marah kepada mereka. Tapi setelah saya koreksi, kenapa ya saya rasanya bukan jadi berkat ya. Nah, akhirnya saya mau belajar berubah lewat Koramdio juga ingatkan selalu untuk mempunyai penguasaan diri supaya saya menjadi berkat ketika mengiring kepada Tuhan dan membawa setiap karyawan saya itu untuk rasa mengasihi majikan ya. Nah, dari situ saya belajar berubah, saya mengasihi mereka, saya menuntun mereka belajar dengan sabar. Akhirnya mereka jadi baik-baik kerja dan lebih baik dari yang saya suka marah-marah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu tanpa kita sadar juga, kita kadang di luaran juga kita kadang lihat orang itu nggak benar, itu suka marah-marahin mereka. Jadi kita dinilai sama orang, kita itu bukan mengeluarkan bau yang harum, tapi mengeluarkan bau kematian kepada kita. Kita mengiring Tuhan itu jadi dinilai orang tuh tidak baik. Nah, Bapak Ibu, apalagi kita di dalam pelayanan. Jadi kita mari pagi ini firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita belajar untuk mengeluarkan bau harum ya Bapak Ibu ya. Kita merasakan ketika kita kalau selesai mandi, aduh rasa kurang enak, kita pakai parfum. Nah, parfum itu mengeluarkan bau yang enak, sehingga orang yang di dekat kita itu merasa nyaman, enak baunya pakai parfum apa gitu. Nah,
supaya begitu juga kehidupan kita, kita bisa ditanya orang, "Kamu seperti apa bisa berubah?" Gitu kan, "Pakai apa?" Gitu kan. Nah, kalau kita rohani, kita pakai firman Tuhan untuk belajar berubah, untuk mengeluarkan bau harum itu. Nah, begitulah Bapak Ibu saya dapat pagi hari ini. Nah, mari, kecemasan kami keluarga terhadap anak-anak yang masih kecil, cucu, itu juga saya merasa kepada keluarga yang muda-muda juga itu harus, supaya kecemasan kita itu jangan terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar, kita mau latih buat, anak dan cucu kita. Puji Tuhan, itulah yang saya sampaikan pagi ini. Oke, terima kasih untuk Japing. Jadi, mari terus minta hikmat dari Tuhan untuk eh, mendidik anak-anak kita dalam hal menggunakan Android. Jangan sampai media sosial itu yang pernah saya katakan terkadang bisa jadi nabi palsu yang akan bisa menyesatkan anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya terus tinggal dalam kecemasan, tapi minta hikmat Tuhan untuk kita mendidik anak-anak kita bijak di dalam menggunakan. Jadi ada aplikasi yang memang bisa mentautkan HP kita dengan HP anak, sehingga kita bisa pantau minimal. Tapi selebihnya tentu kita tanamkan nilai-nilai kerajaan bagi anak-anak kita. Dan yang kedua, jangan lupa merek parfum kita atau nama yang kita sandang tadi, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari hidup kita menyebarkan bau harum, supaya Tuhan dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Heki. Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Setiap kami bisa hadir, bisa berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami terus mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran kami ya Tuhan, kami taruh di bawah Engkau ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada solusi ya Bapa. Di dalam Engkau ada kekuatan ya Tuhan. Di dalam Engkau ada kesembuhan ya Bapa. Terima kasih dan juga kami mau hidup berdampak yang baik kepada orang di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah orang di sekeliling Tuhan kami akan melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit juga ya Bapa. Tuhan berkati Pak Ramli, istri dan juga kedua anaknya ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Pak Dr. Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga sepakat bersyukur kepada Tuhan buat Pak Siregar ya Bapa, yang hari demi hari lebih baik, yang terus Tuhan pulihkan kesehatannya ya Bapa. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah buat Pak Siregar ya Bapa. Terima kasih, dan juga Ibu Mirianti, Tuhan juga berkati, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Dan juga di mana mertuanya, menantunya yang bernama Insinyur Petrus Eridanus ya Tuhan, yang sudah 3 tahun dinas di Freeport, biarlah Tuhan campur tangan untuk dipindahkan kembali ke kota Pontianak ya Tuhan, untuk berkumpul bersama keluarga di Pontianak ya Tuhan. Kami serahkan menantu Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga di pagi hari ini berdoa buat Mama dari Ibu Dewi ya Tuhan, yang dimana sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Batam ya Bapak. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kesehatan Mama Ibu Dewi ya Bapak. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakitnya ya Tuhan.
Kami serahkan Mama Ibu Dewi ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, di mana Ibu Junior Megawati ya Tuhan, mau ke lab Tuhan, untuk evaluasi dari hasil kemonya ya Bapa. Biarlah campur tangan Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Dan juga kami berdoa buat kesehatan Ibu Junior Megawati semakin hari semakin baik. Biarlah kesehatan yang terbaik Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat Joni Samuel yang kemarin sempat jatuh ya Tuhan, di mana pinggangnya sakit ya Bapa. Biarlah kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menjadikan dia sembuh ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Joni Samuel ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan berikan perekonomian yang baik, Tuhan berikan keamanan yang baik atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati pemerintahan kami, dari presiden sampai ke jajaran yang terendah, dari tingkat kelurahan juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami, Tuhan, biarlah berjalan dengan baik. Roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah kami juga berdoa, Bapa kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat persekutuan kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan hormat syukur kami kepadamu oleh karena kemurahan dan kasih-Mu atas kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami telah mendengarkan sharing firman pada pagi ini, dan biarlah kami simpan firman-Mu, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk setiap topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan kami percaya kami boleh menerima semua jawaban daripada doa-doa kami. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami, sebab kami mau serahkan pikiran-pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, segala perilaku kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa memerintah di atas segalanya, supaya kehidupan kami sepanjang hari ini boleh menyebarkan bau harum yang dapat dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke,